Om Swastiastu. Halo pendengar, selamat datang di podcast Sobat Asik. Podcast sarana obrolan bareng serba-serbi kebencanaan. Nah, kalian pasti penasaran nih, siapa sih kita? Aku Devi Widiantari, biasa dipanggil Devi, dari kelas 12B2 dan Nah, jadi nama aku Niputa Anggi Santini, bisa dipanggil Anggi dari kelas 12B2. Nah, obrolan kali ini kita akan tentang bencana ya, di mana beberapa daerah di Bali itu terkena bencana banjir bandang. Faktor utamanya selain alam tentunya dari manusia itu sendiri, sehingga banyaknya infrastruktur dan juga beberapa bangunan, bahkan adanya korban jiwa di dalam bencana banjir bandang ini. Nah, sebelum kami melanjutkan obrolan hari ini, kami juga mau mengucapkan turut berduka cita bagi teman-teman yang terdampak oleh musibah banjir bandang ini. Baik, kita juga mengundang nih narasumber kita, yaitu Wesa dan Satya. Halo, jadi kenalin nama aku Wesa dari kelas 12B2. Kenalin aku Satya dari kelas 12B2. Nah, kita akan ngobrol ya, santai, dan juga obrolan ini mungkin kita akan meminta nih pendapat, gimana sih pendapat Wesa dan juga Satya tentang penyebab banjir, bagaimana cara penanganannya, dan yang lain-lain. Nah, jadi aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian punya nggak sih data-data lengkap gitu tentang banjir yang terjadi akhir-akhir ini? Oke, mungkin sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu buat Devi dan juga Anggi di podcast Sobat Asik ini ya. Ini keren banget sih podcastnya, bisa tepuk tangan dulu Kak. Jadi aku merasa sangat bahagia diundang hari ini, dapat berbicara sebagai, ya kita sebenarnya bukan narasumber juga kan. Ya, Kita sebagai sama-sama siswa Resman yang saling bertukar pandangan pada hari ini dalam sarana podcast Sobat Asik ini. Oke, untuk kebencanaan ini ya, ini ada bencana banjir yang akhir-akhir ini terjadi di Bali sekitar bulan, kalau nggak salah bulan September harusnya. Iya, Bulan September. akhir Agustus sampai akhir Agustus. Iya. Akhir Agustus sampai bulan September kalau nggak salah, yang besar itu di Pager Besi. Iya, itu. Pager Besi. Nah, kebetulan kalau dari data yang aku kan kebetulan ngikutin juga, Satya ngikutin nggak kemarin? Oh, ngikutin sih. Ngikutin banget ya. Itu soalnya lumayan menggemparkan Bali Iya, ya. bener banget. Karena kita nih jarang banget ya di Bali tuh kayak terjadi banjir. Apalagi banjir bandang yang sampai sebesar itu. Iya, bener banget. Jadi kalau dari data yang dikutip dari BNPB, di Bali ini banjir ini tuh memuat dampak ke beberapa kabupaten ya. Contohnya ada dari Gianyar, kemudian Badung, kemudian ada Jembrana yang terparah kedua itu. Kemudian yang paling parah tuh ternyata di kota kita tercinta, Kota Denpasar. Ibu kota kita. Ibu kota Bali. Menurut data dari BNPB yang aku pernah baca di artikel Kompas kalau tidak salah, sekitar 18 orang menjadi korban jiwa di seluruh Bali, dengan 16 diantaranya ada di Denpasar ternyata. Banyak banget ya Iya. korban-korban kita. Keterangannya itu adalah 12 orang ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dan 4 orang hilang. Kita Dan doakan, belum iya. ditemukan sampai sekarang enggak? Untuk itu kan saya kurang tahu karena kebetulan belum update sih datanya. Oke. Tapi untuk itu tetap kita berikan belasungkawa yang sebesar-besarnya untuk korban. Semoga para korban jiwa amal ibadahnya diberikan kesempatan lah oleh Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk di tempat terbaik. Dan untuk orang-orang yang terdampak juga ternyata banyak sekali loh. Kemarin mau dari sisi juga ada, kemudian pemilik usaha juga ada. Kalau tidak salah ada sekitar 400-an ruko. Kayak toko-toko emas yang ada di kemarin ini ya, di Denpasar kan, di Jalan Sulawesi. Kemarin mungkin bisa ditampilin ya sama editor ya. Jadi kemarin ada video yang viral banget itu di Jalan Sulawesi, daerah Tukat Bandung ya, ada suatu toko apa namanya? Toko emas ya, toko emas itu. Toko emas di sana yang dia tersapu banjir dan kebetulan ada korban meninggal juga di sana. Nah, sekitar 400 ruko, kemudian ada sekitar 600 lebih orang yang terdampak yang harus mengungsi. Kalau nggak salah di Denpasar ya, kebetulan saya ngikutin di Denpasar. Jadi yang di Denpasar itu ada yang di pinggir-pinggir Tukat Bandung itu yang banyak, di aliran Tukat Bandung itu banyak, dan juga aliran anakannya. Kayak di dekat-dekat dekat rumah sakit Manuabe, di dekat rumah sakit Manuabe, kemudian ada juga yang di Pasar Badung itu terdampak parah banget. Itu ada videonya dan ada videonya parah banget sekali banget. daerah jalan-jalan Pasar Badung itu, bangunan-bangunan lawasnya. Itu bener-bener parah kali dampaknya. Saya juga baru pertama kali ngeliat ada kejadian kayak gitu. Soalnya
Ini tuh benar-benar baru kali. Iya, baru kali ini ya? Saya jujur seumur hidup Setelah nggak beberapa pernah tahun lihat, terakhir ya. Saya jujur dalam selama saya hidup ini itu sama sekali nggak pernah terlintas di pikiran saya kalau Banjir sebesar itu. sebesar ini gitu. Padahal kalau kita lihat ya, kalau di dahulu nih sebelum tahun 2025 sebenarnya hujan dengan intensitas ekstrim seperti ini tuh udah sering terjadi, udah Iya. biasa, dan itu tuh justru dampaknya nggak terlalu Gimana signifikan banget gitu ya. Iya. Beda kalau di daerah di luar Bali mungkin Iya, udah langsung itu udah banjir. Tapi ini entah kenapa tiba-tiba itu wow. Iya. Saya nggak nyangka. Dampaknya sangat Dampaknya luas sangat ya. besar Nah, banget. tapi menurut Satya dan Wesa, menurut kalian apa sih kayak penyebab banjir ini bisa kayak sebesar itu? Padahal yang kayak Satya tadi bilang kan udah sering ya di Bali tuh hujan deras yang deras banget, tapi nggak sampai banjir yang segede itu kan. Menurut kalian apa sih kayak penyebab dari banjir ini tuh? Mungkin bisa Satya. Oke, kita Aku kasih pengen kesempatan tahu Satya. dari Satya dulu. Oke, ya. kesempatan Satya dulu deh. Oke, jadi gini, kalau yang saya baca dari situasi ini sebenarnya adalah pertanda dari alam. Oh, Ya. oke. Jadi sebenarnya ya, kalau kita baca situasinya, kalau setiap terjadi kalau setiap terjadi hujan di Bali itu sama sekali nggak ada banjir sama sekali. Betul. Jadinya kan kayak orang-orang Bali tuh kayak biasanya gitu, Iya. kayak Mungkin oh cuman ada hujan, kelebutan. cuman kelebutan biasa Iya, gitu aja. iya. Tapi entah kenapa ya di Raina Pagarwas ini tiba-tiba Oh, iya. kayak ada kayak sedikit ada panggilan gitu. Jadi kayak bener-bener tuh tiba-tiba langsung banjir gitu, hujan 2 hari tanpa nonstop gitu. Iya. Kalau menurut saya ini tuh adalah semacam peringatan dari Tuhan. Karena bisa dikatakan banjir ini kan bukan sekedar ya bencana alam ya, pasti ada manusia yang ikut terlibat iya. dalam beberapa Iya, dalam iya, ini iya, ya. iya. Gitu loh. Iya. Mungkin kalau dari Wesa gimana, Wes? Oke, kalau aku mungkin bisa memandangnya dari sisi yang agak luas ya. Karena kita tahu lah penyebab banjir ini selain dia merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi, pasti ada campur tangan manusia kayak ini Iya, bahasa iya. manusia. Iya, benar banget. Nah, kita bisa sorry ya, mungkin agak panjang penjelasannya. Iya. Jadi kita bisa tarik ulur dulu deh ke belakang nih. Ternyata apa yang menyebabkan banjir ini Ya. ternyata adalah orang-orang Bali yang lupa sama bisa meleluhurnya. Oh, Iya. Dalam wah, gimana itu? Bukan, Maksudnya gimana? ini bukan mistis ya. Iya, ini iya, bukan iya. mistis ya. guys, bukan mistis. Jujur ya. baru dengar Ya, bisa. ini bukan mistis. Kalau kita melihat dari sisi apa namanya manuskrip tua Bali, ada banyak sekali lontar-lontar yang membahas tentang sempadan sungai loh. Karena aku baru tahu juga pada saat hari itu ternyata benar-benar sempadan sungai itu di Bali sudah full gitu loh. Oh, jadi Jadi sebenarnya banjir ini tuh bom waktu gitu loh. oh iya iya. Banjir ini bom waktu yang cepat atau lambat memang akan terjadi dan sudah pasti terjadi dan buktinya terjadi. Iya, terjadi. Iya, benar Sangat banget. betul. Ya, karena kita melihatlah pembangunan Bali setidaknya 10 tahun belakangan aja. Iya. Ada banyak sekali alih fungsi lahan, kemudian ada banyak sekali pembangunan-pembangunan yang tidak terarah, kemudian investor-investor asing yang membangun di daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dibangun. Iya, Karena iya. ya kita mengutip dari Sugilanus, mungkin kalian tahu Sugilanus itu adalah tokoh pembaca lontar, dia dokter lontar, sarjana lah pokoknya. Dia tuh pelestari manuskrip juga, kemudian dia biasa membaca lontar-lontar Bali, dan ternyata ada banyak sekali lontar-lontar di Bali yang sudah menjelaskan mengenai aturan-aturan orang Bali dalam membangun rumah. Oh, gimana tuh Wes? Kayak Ini gimana menarik tuh? banget. Baru dengar jujur ya. Ini jadi suatu topik yang menarik. Kenapa? Karena ternyata manuskrip atau lontar-lontar itu bukan cuma isinya mistis saja. Mungkin kita selama ini iya. Ada gitu. Selama ini kita selama ini taunya tuh adanya lontar penglihatan yang gitu. Iya. Yang tentang mistis. Mistis. Ternyata banyak loh lontar yang nggak seperti itu. Ada lontar tentang usade, lontar Oh, tentang- iya. ya pengobatan, Pengobatan, ya. Ada iya. lontar juga tentang sempadan sungai yang mengatur kehidupan orang Bali sejak dulu. Karena ternyata leluhur orang Bali itu sudah memperkirakan seperti apa kita harus membangun kehidupan, menata tata kota. Karena banjir iya. ini terjadi kan karena Tatanan yang tidak tata kota tidak sesuai. Oh, iya, Karena iya. leluhur orang Bali itu sudah menelisik terlebih dahulu apa yang harus dan apa yang tidak. Oh, iya. Dalam beberapa lontar itu disebutkan adanya telajakan. Kemudian apa itu telajakan? Apa itu karang tengot, karang suung, ulun pangkung. Nah, Oh. telajakan itu artinya adalah daerah sempadan gitu loh. Iya. Kita lihat deh, banyak sekali daerah-daerah di Bali
yang pembangunan di sempadan sungai itu masih tahu sempadan nggak? Tahu sempadan? Sempadan itu adalah daerah yang harus kita sisakan antara space rumah kita sama misalnya jalan atau sungai atau apapun itu. Jadi telajakan itu artinya sempadan gitu. Sempadan itu artinya daerah free gitu loh. Jadi Oh, nggak iya, boleh iya. nggak boleh dibangunin. Iya. Oh, jadi sekarang kayak banyak yang mepet-mepet gitu ya? Banyak, iya, Iya. Mepet banget. Mepet banget. Jadi kayak penuh gitu. Penuh banget. Jadi kita tuh sebenarnya leluhur orang Bali zaman dulu itu sudah memperingati hal itu gitu Ya, loh. udah memperingati. Tapi kita tuh nggak pernah. kita Nggak pernah nggak aware. sadar. Iya, kita nggak aware. Nah, itu ada hubungannya tadi juga dengan mungkin investor yang tidak Iya. tidak beraturan di Bali, Tidak investasi asing yang masuk yang tidak sesuai regulasi lah seperti ya. Iya. Saya yakin kok pemerintah juga sudah punya regulasi tentang daerah sempadan sungai, Iya. tetapi mungkin tidak ditaati juga sama investor ataupun Investor asing ya gitu investor ya. asing gitu loh. Iya. Jadi menurut leluhur orang Bali itu kita tidak boleh membangun daerah yang harusnya dijadikan sebagai lahan hijau ya. Iya, Jadi ada yang namanya Karangtenget. Karangtenget itu adalah daerah yang dilarang untuk membangun rumah. Misalnya apa ya, tuh? misalnya apa tuh? Jadi Karangtenget itu kalau orang Bali melihat tenget itu kan artinya Serem. serem. Iya, iya. Sebenarnya bukan serem itu. Artinya Karangtenget itu adalah daerah yang tidak diperbolehkan gitu loh. Daerah yang tidak diperbolehkan. Jadi di mana daerah yang diperbolehkan adalah daerah yang tidak merusak daerah sempadan gitu, Iya. daerah perumahan. Kalau udah dia tujuannya untuk pertanian, untuk subak ya jangan dirubah jadi rumah. Oh iya, sekarang Kayak banyak banget banyak yang loh. sawah-sawah tuh berubah jadi bangunan-bangunan Sama-sama yang baju bang. Di Denpasar sendiri kita tahu kan di Denpasar ini tuh kayak makin padat kan makin Iya, padat. padat banget. Dan alih fungsi ya itu namanya alih fungsi lahan loh. bahkan Jadi di desa-desa pun dilihat udah banyak yang pembangunannya udah lumayan. ya, aku berani jamin salah satu penyebab banjir ini adalah alih fungsi lahan karena nggak ada daerah serapan. Iya. Gimana Iya. cara kita bisa daerah serapan? Oke. Iya. Jadi kembali lagi ke daerah sempadan tadi, kebetulan aku kan tergabung dalam beberapa organisasi Ya. yang kebetulan kemarin waktu banjir itu aku turun ke lapangan. Oh. Aku turun di daerah Ubung, iya. dekat aliran Sungai Badung. Wah, sebenarnya di satu sisi aku tuh merasa kasihan karena mereka benar jadi korban di sana, rumahnya hancur, kemudian keluarganya juga ada yang beberapa yang meninggal. Iya. Tetapi Dampaknya sampai iya, banyak ya. Memang Iya. sangat Parah sudah. karena kita nggak aware itu. kita Iya, nggak aware. kita tapi nggak aware. ternyata Iya. setelah aku perhatikan bagaimana cara mereka membangun rumah, cara mereka mengalokasikan tata ruang mereka di sana itu hancur-hancuran banget. Oh. Misalnya ini sungai, rumahnya itu kadang sampai sini. Oh. Gimana? Iya, jadi kita nggak bisa nyalahin air nih gitu loh. Nggak bisa nyalain Iya. air sama sekali. Alam itu ketika air itu lewat, ini memang jalur airnya di sana. Iya. Makanya harus ada daerah sempadan. Nih, ini daerah sempadan segini nih. Kita harus bangun rumahnya di sini karena ini memang alam itu memang sudah harus meluap. Jadi sungai Iya. itu kalau memang hujan tinggi ya memang dia harus meluap. Iya. Salahnya adalah ketika kita membangun rumah dan ketika sungai itu meluap, maka rumah kita tersapu. Nah, itu pentingnya kita mengetahui pengetahuan leluhur ya. Iya. Itu dari segi manuskrip kuno. Tapi dari segi regulasi pemerintahan juga kita kan memang sudah harus tahu ya, misalnya kita tahu pernah dengar nggak undang-undang yang menyatakan bahwa kalau kita bangun rumah, Iya. kita tuh harus menyisakan sepersekian tanah kita untuk digunakan sebagai jalan. Oh iya. Iya. Nah, itu juga Pernah dengar. itu artinya adalah kita tidak boleh bangun rumah tuh mepet-mepet gitu loh. Iya. Iya. Tapi di kota tuh sekarang Nah, tapi Bener-bener mepet banget. permasalahannya di kota tuh mepet. Mungkin dari Satya gimana sih? Kayak aku juga ngerasa, kamu ngerasa nggak sih kayak mepet banget nggak sih? Iya. kita Iya. selama mungkin ini? di lingkungan kamu mungkin yang kayak gitu Ya bisa. jujur kalau dilihat dari zaman dulu ya, kalau zaman dulu tuh kan kayak ada sisa ruang gitu disisain dari rumah gitu. Tapi Iya. kalau sekarang tuh ya mungkin ya gara-gara ada pengaruh dari pendatang gitu yang belum tahu apa aturan-aturannya di Bali, makanya mereka asal bangun rumahnya gitu yang bermepetan gitu. Padahal itu semua pasti ada aturannya gitu loh, nggak boleh asal dibikin asal-asalan gitu. Ditambah juga populasi kita yang semakin Oh, iya. meningkat ya. Ya, di- populasinya makin meningkat. Oh, benar, Ya. benar. Nah, kalian juga pernah dengar nggak sih? Aku pernah dengar soalnya nih, ada di daerah Antige, kalau nggak salah, Antige di Karangasem, itu waktu itu aku pernah lewat gitu loh di FYP TikTok. Nah, Jadi Iya. itu tuh ini banjirnya tuh dia di sana tuh nggak surut-surut, tapi di daerah lain tuh udah surut, tapi di sana tuh bahkan berhari-hari tuh masih terendam banjir gitu loh. Menurut kalian tuh
gimana? Kayak menurut pendapat kalian, kayak kenapa kok bisa dia surut? Nggak surut. Sedangkan wilayah-wilayah lain tuh kayak udah surut, udah pelan-pelan mulai surut airnya. Mungkin dari Satya mungkin punya. Oh, kalau dari segi pandangan saya itu mungkin karena di daerah sana tuh kayak kurang gitu loh daerah resapan airnya. Oh iya. Ya, karena gini, logikanya ya, kalau air itu datang, dia itu kan pasti adalah kayak daerah resapan itu supaya air itu bisa langsung surut gitu loh. Cuman yang jadi problemnya adalah di daerah sana itu, kalau yang saya perhatikan, itu tuh semuanya aspal. Jadi bener-bener minim kali ada tanah, minim kali ada ya segala macamnya buat penyerapan gitu. Jadi sekalinya ada banjir lewat, itu sama sekali agak lama gitu surutnya. Beda sama di daerah-daerah lain yang emang udah surut gitu loh, karena emang di daerah lain tuh Mungkin sudah isi daerah resapan air gitu, ada tempat buat meresap airnya gitu loh. Nah, mungkin juga setelah tadi yang Wesa bahas mengenai manuskrip dan juga Satya memberikan pendapat-pendapatnya tentang banjir ini dan juga kasus yang ternyata sempat viral nih di daerah Antiga Karangasem ini. Sebelum kita bahas lebih deep ya, mungkin boleh minuman dan sedikit kudapan dari Ayudhya dan Devika nih sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai fenomena sosial dan dampak-dampaknya yang lebih jauh. Silakan. Oke, thank you ya. Terima kasih Ayudhya, Devika. Enak sekali. Oke, makasih banyak. Ini yang aku suka dari podcast Sobat Asik karena kita dikasih kudapan. Waduh, thank you banget. Jarang-jarang loh kita dikasih gini-gini. Mungkin kita bisa minum dulu. Oke, minum dulu ya. Ya. Oke, terima kasih untuk podcast Sobat Asik nih udah ngasih. Oke, mungkin aku tadi agak kepotong mungkin ya. Aku bakal jelasin sedikit ya tentang fenomena yang di Antiga di Karangasem. Saya tahuku kalau tidak salah, mungkin teman-teman editor bisa ditunjukin ada video viral waktu itu. Warga itu rame-rame membuka tanggul. Ternyata yang menyebabkan mereka itu salah satunya banjir nggak surut-surut adalah tanggulnya yang jebol. Jadi ada sungai deras, kemudian tanggulnya jebol atau terlambat dibuka gitu loh. Pokoknya ada masalah sama daerah penampungan air mereka. Dan itu menyebabkan banjirnya tuh jadi berhari-hari. Dan mungkin benar juga tadi yang dibicarain sama Satya, mungkin tidak ada daerah serapan juga di sana karena sebanyak-banyaknya air, kalau ada daerah serapan ya tidak mungkin ada banjir yang tergenang selama itu kan gitu ya. Mungkin teman-teman editor nanti bisa ditunjukin ya videonya. Dan ternyata ini fakta baru ya kalau ternyata ada masalah di tanggul tadi itu tadi. Nah, kalau menurut kalian nih, siapa sih yang menurut kalian seharusnya tuh paling bertanggung jawab gitu atas kerusakan lingkungan yang kayak parah ini? Kayak kenapa bisa jadi separah ini? Apakah pemerintah atau kita juga atau kita sama-sama bertanggung jawab atas lingkungan kita sendiri? Menurut pendapat kalian tuh gimana sih? Oke, mungkin dari aku izin jawab dulu ya. Oke, mungkin dari sudut pandangku, dari POV ku sendiri ya, sebagai kita kan sama-sama siswa. Kita sebagai siswa, kita pasti juga diajarin tentang bagaimana alam itu bekerja, kemudian bagaimana masalah-masalah yang akan terjadi apabila kita sebagai manusia itu nggak aware sama alam gitu lah, kita nggak peduli sama alam nih. Kembali lagi ke poin yang aku sebutin tadi, bahwa banjir ini terjadi karena manusia lupa menjaga tata ruangnya, kemudian lupa juga dengan lingkungannya gitu loh, sesuai sama yang disebutin dari lontar tadi. Kemudian ada juga yang aku sebutin dalam fenomena sosial tadi, yaitu banyak investor asing yang masuk ke sini, kemudian menyebabkan ya manusia jadi terlena lah sehingga dia berani mengorbankan lingkungannya. Jadi yang menyebabkan banjir dan yang bersalah sebenarnya ya kita semua, bukan hanya pemerintah, bukan juga hanya masyarakat, karena banyak juga kemarin yang keluar-keluar nyalahin pemerintah. Iya benar banget. Talu goreng ada hasil gitu kan. Talu goreng ada hasil. Yang sing goreng talu kan sing ada hasilnya kan gitu. Jadi masyarakat kita tuh banyak yang tidak peduli gitu loh. Ketika ada fenomena seperti kemarin dan ada yang ribut, itu mereka malah melontarkan kata-kata talu goreng ada hasil. Itu kan artinya suatu bentuk ignoran atau tidak peduli, ketidakpedulian terhadap fenomena yang sedang terjadi. Fenomena yang sedang terjadi di lingkungan kita sendiri. Padahal itu penting sekali loh untuk mengetahui bagaimana lingkungan itu bisa rusak kalau kita tidak menjaganya. Apa yang menyebabkan lingkungan itu rusak, terutama di Denpasar aja, kita nggak usah bahas Bali deh, di Denpasar aja. Itu tadi satu, alih fungsi lahan.
Kemudian pembangunan di daerah sempadan yang tidak sesuai dengan regulasi adat, regulasi secara hukum positif yang ada di Indonesia, dan juga tidak sesuai dengan ajaran umat Bali, agama Hindu di Bali yang banyak dilontar-lontar itu, lontar Sumberigama dan segala macamnya. Nah, itu yang salah itu adalah ya kita semua. Karena kita sebagai rakyat juga pasti harusnya aware juga lah. Dan ayolah kita ngaku aja, beberapa dari kita juga pasti ada yang memiliki rumah di daerah pinggir sungai. Padahal seharusnya sudah ada regulasi yang tidak boleh dilakukan Apalagi itu ya. sekarang ini orang-orang tuh sering banget ya buang sampah di sungai. Sampai ada ini Pandawara. Itu benar-benar Kita tahu bumi ya, banget ya. ini juga ada sedikit logical fallacy yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Ketika Pandawara itu membersihkan sungai, masyarakat Indonesia menganggap itu memang tugasnya Pandawara. Iya. Padahal itu kan tugas kita semua. Tugas kita semua itu. Bukannya justru. makin sadar? Bukannya makin sadar, tapi malah kayak udah ada yang bersihin, ngapain kita bersih-bersih? Iya. Itu tugas lu aja gitu loh jadinya. Jadi mereka tuh malah kayak berpikir, wow, kita nggak punya andil dalam hal ini, padahal kita memiliki andil yang sangat besar loh. Dengan menggunakan plastik sekali pakai, kemudian kita membuangnya di daerah-daerah yang tidak seharusnya, itu kan mengurangi efisiensi. Misalnya kita buang sampah di sungai, kemudian sungai tersumbat, dan itu mengurangi efisiensi pengaliran sungai gitu loh. Jadi yang salah adalah kita, pemerintah dan juga rakyat gitu loh. Karena banjir itu adalah masalah yang kompleks. Kita lihatlah, kita berkaca sama Jakarta lah akhir-akhir ini. Apakah ketika sudah berganti pemerintahan, meskipun dulu ada pemerintahan yang mungkin menurut rakyat bagus, pemerintahan yang menurut rakyat kurang bagus, sebagus-bagusnya pemerintahan apabila rakyatnya tidak aware, maka tidak akan terjadi. Dulu zaman ada gubernur dulu yang di Jakarta itu menormalisasi sungai. Tapi ketika masyarakatnya masih aja bangun rumah di pinggir sungai, masih aja buang sampah ke sungai, ya gimana dong? Dan ketika terjadi bencana itu malah sebagian masyarakat mungkin ya, janganlah, atau sebagian dari kita mungkin malah menyudutkan satu pihak. Iya, benar tanpa banget. adanya kesadaran dari kita gitu benar ya. banget sih. Padahal dampak itu sendiri ya karena kita yang menciptakan sendiri gitu. Bener banget. Dan bukan salah masyarakat Suatu pihak juga, tertentu. bukan salah masyarakat juga. Jadi kalau misalnya masyarakat nih tidak punya ruang untuk menyuarakan aspirasinya, atau tidak punya tempat untuk melaksanakan kehidupan yang sehat, tidak punya tempat untuk menjaga lingkungan karena tidak dinaungi atau diayomi oleh pemerintah, atau pemerintahnya tidak aware justru ya, itu ya kita sama-sama aja. Di Bali kan terjadinya seperti itu, kasus fenomenanya terjadinya seperti itu. Pemerintahnya yang kurang aware dengan masalah sampah, kemudian pemerintah yang kurang aware dengan pengalih fungsian lahan, dan masyarakatnya juga yang kurang aware dengan masalah itu. Jadi memang itu cukup memberatkan kita semua, karena titik beratnya ada di masyarakat dan juga pemerintah. Dari Satya gimana sih? Ya, kalau dari saya ya, jujur saya tuh sering banget lihat ada banyak banget netizen Bali itu yang pada nyalahin pemerintah. Mungkin kalau teman-teman ingat kan baru-baru ini ada kebijakan gitu dari Gubernur Bali, kayak nggak boleh buang sampah organik, tapi yang boleh dibuang tuh sampah anorganik gitu loh. Jadi begitu banjir itu datang, banjir bandang tiba-tiba datang, semua spotlight itu semua ke kebijakan pemerintahnya itu gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dari pandangannya saya, itu tuh kebijakan itu menurut saya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap banjir gitu. Karena baik lagi, ini tuh sebenarnya adalah salah kita semua gitu loh. Mulai dari diri kita yang mungkin sering buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kalau dari sisi pemerintah juga ada salahnya sih, karena kurang bijak lah dalam tata kelola sampah, dan juga terlalu mengiyakan kalau ada investor asing yang masuk ke Bali gitu. Terlalu gampang gitu. Jadi kan mereka invest nih, mereka bangun sesuatu di Bali, tapi tanpa mereka sisakan ruang gitu loh untuk daerah resapan air gitu loh. Sebenarnya yang jadi problem terbesar itu bukan dari sampah dan sebagainya, tapi kalau saya lihat ya, sebenarnya masyarakat Bali ini itu tuh sebenarnya udah disiplin banget. Jadi kayak mereka tuh udah tahu, buang sampah pada tempatnya. Paling kalau kita lihat banyak ada sampah-sampah di sana itu paling dari pendatang luarnya itu yang masih belum mengikuti aturan gitulah. Sebenarnya yang paling besar dampaknya itu adalah dari segi lahan penyerapan air itu. Jadi kalau saya lihat ya dari kacamata ya, ini tuh kebanyakan gedung-gedung, rumah-rumah gitu loh. Jadi kurang banget daerah resapan airnya gitu. Jadi yang menyebabkan banjir bandang sebesar ini tuh sebenarnya gara-gara
daerah resapannya yang kurang gitu loh. Kalau daerah resapannya kurang, maka kan air itu kan akan sulit gitu loh. Oh, di mana nih saya harus ini, di mana saya harus mengalir gitu loh. Makanya ditutup ya? nggak bisa semuanya ditutup. Akhirnya diam nih di sini. Makanya kita lihat di beberapa lokasi ada yang banjirnya bener-bener nggak bisa surut. Ya gara-gara itu gitu loh. Iya. Sebentar, aku mungkin agak sedikit kurang setuju ya sama kata-kata tadi. Oh, mungkin Pendatang. ada pendapat Pendatang juga dari tadi. Kaisar. Jadi aku kurang setuju sama Satya mungkin untuk bagian pendatang yang menyebabkan semua ini, karena kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kita harus sadar lah, tidak boleh menyalahkan suatu pihak aja. Jadi nggak selamanya orang Bali itu taat dengan sampah, karena kita tahu Ya, ya, kita nggak selamanya orang Bali itu taat dengan sampah. Dan kita nggak boleh menyalahkan pendatang aja, karena kita hidup harmonis di Bali. Kita saling menjaga Bali gitu lah. Aku yakin kok orang-orang yang tidak aware terhadap lingkungan itu bukan pendatang, tapi adalah orang yang tidak paham akan aturan gitu. Jadi bebas siapapun itu, orang yang tidak paham dengan aturan itu bisa orang Bali, bisa orang luar Bali, dan itu wajar terjadi di segala tempat gitu loh. Jadi tidak hanya pendatang begitu loh. Kita tidak boleh menyalahkan pendatang seperti itu. Nah, apalagi seperti yang kita tahu ya, mungkin berita-berita baru ini atau kebijakan baru-baru ini, TPA Suwung katanya mau ditutup. Di mana ada juga beberapa netizen atau beberapa oknum-oknum yang malah menyalahkan atau menyudutkan suatu pihak nih. Contohnya, misalnya kan kita disuruh sampah organik itu disuruh olah sendiri. Sedangkan yang boleh dibuang itu anorganik kan. Nah, itu tuh sebenarnya menurut kalian gimana sih pandangan kalian? Apakah kebijakan itu sebenarnya membantu atau kalian malah setuju nih dengan omongan netizen? Ya karena kan tidak ada tempat buang sampah, jadi aku buang sampah ke sungai. Gimana nih pendapat kalian mungkin? Gini ya. Sebenarnya tuh saya adalah salah satu orang yang cukup pro dengan kebijakan tersebut. Kenapa? Karena jujur aja ya, otak di masyarakat kita tuh kalau ada sampah pasti dibuang gitu loh. Dibuangnya di mana? Di tempat sampah. Entar kemana sampahnya itu akan dibuang? Ya nggak tahu, mereka terserah, yang penting udah dibuang sampahnya gitu. Dengan adanya kebijakan kayak gini, kayak masyarakat Bali itu bakal muter otak gitu loh. Oh, gimana caranya saya mengolah sampah ini supaya tidak membusuk gitu loh. Ya biasanya kalau yang saya lihat di sosial media tuh sampah-sampah organik itu sering dijadikan sebagai pupuk gitu loh. Biopori ya. Biopori gitu ya kan. Ya banyak banget udah ada. Malahan saya mengharapkan ya, kalau bisa itu bukan hanya sampah organik, tapi sampah anorganik itu bisa diolah gitu loh, supaya gak ada nih pola pikir kayak sampah dibuang, tanpa kita mikir, oh apa bisa digunakan kembali ya gitu. Sebenarnya saya adalah salah satu orang yang cukup pro, cuman entah kenapa netizen kita ini yang aduh. Mungkin dari Satya, kalau dari Wesa mungkin pro juga atau ada kontra? Kalau aku sendiri mungkin lebih ke cara sosialisasi pemerintah aja ya. Oh, yang kurang edukasinya. Gaya komunikasi pemerintah kita itu agak sedikit kurang baik, karena ya sosialisasinya agak kurang. Mungkin secara peraturan sudah ada bagaimana kita dalam Perda Bali, nomor berapa saya lupa. Yang jelas dia membahas tentang sampah berbasis sumber. Jadi memang kita yang mengolah sampah kita sendiri, tetapi mungkin gaya komunikasinya saja yang salah. Jadi saya tetap pro, mungkin kita setuju lah sama Satya tadi yang masalah biopori dan juga masalah ekoenzim kan sekarang sedang marak. Kemudian ada tebu modern juga. Itu kan salah satu cara pengolahan sampah organik yang bisa kita lakukan. Cuman mungkin yang harus dilakukan adalah sosialisasi secara menyeluruh dari pemerintah ke seluruh masyarakat Bali agar ilmu atau informasi yang seperti ini tuh bisa diterima dengan baik lah, dengan gaya komunikasi yang baik juga seperti itu. Oke, kita sudah banyak ya ternyata dan juga sudah deep sekali nih omongannya sampai kita menyinggung pemerintahan, menyinggung beberapa tempat yang akan ditutup dan fenomena sosial juga ya. Fenomena sosial juga. Bukan cuma fenomena alam, tapi juga ada fenomena sosial yang terjadi akibat banjir ini. Nah, jadi aku juga mau nanya karena kita udah ngobrol banyak nih. Jadi gimana sih apakah mitigasi yang harus dilakukan dan conclusion yang kita dapat dari pembicaraan ini? Mungkin dari aku sendiri, untuk mitigasi atau penanganan banjir ini harus dilakukan oleh kedua pihak ya, oleh pemerintah dan juga oleh rakyat sendiri, rakyat sendiri Bali. Kita harus benar-benar keras lah, ya, karena pemerintah ini
dia harus membuat suatu regulasi yang tegas untuk melarang pembangunan daerah sempadan sungai, kemudian bagaimana pengelolaan sampah yang baik di Bali, dan untuk rakyatnya juga harus dibuatkan regulasi. Apabila melanggar regulasi tersebut maka akan kenakan sanksi mungkin. Mungkin kita juga bisa pergunakan hukum adat di sini. Kita bisa menggunakan lembaga adat karena lembaga adat di Bali kan cukup kuat ya. Kita bisa pergunakan hukum adat di Bali untuk menangani masalah-masalah seperti ini dengan cara menertibkan masyarakatnya seperti itu. Pemerintah juga harus tegas terhadap investor asing yang melakukan pembangunan secara amburadul di Bali. Mungkin regulasinya harus dipertegas lagi, regulasi harus diperketat lagi, sehingga nantinya ketika ada hujan yang sebenarnya curah hujannya ini biasa, itu tidak terjadi lagi fenomena alam seperti ini, terutama banjir yang merenggut belasan nyawa. Karena ini sangat disayangkan ya, kejadian ini tidak dapat ditanggulangi secara baik bahkan hingga saat ini, karena kita saat ini masih cukup lembut lah sama investor, lembut lah sama pembangunan yang melanggar aturan, melanggar regulasi. Mungkin kita bisa perketat regulasinya lagi, kemudian kita kembali lagi berikan informasi yang baik, sosialisasi kepada masyarakat. Iya, sosialisasi perlu juga sih. Iya. Baik, mungkin itu ya cara gimana kita menanggulangi, dan kita juga harus lebih aware sama masyarakat. Enggak hanya kita menyudutkan pihak pendatang, tetapi Dan kita juga. Dan pemerintah juga. Mudah-mudahan podcast obrolan asik ini dapat bermanfaat dan juga pengetahuan kita nambah loh. Dari tadi Wesa bahkan tarik ulur ke masa lalu ya. Gimana ini pengetahuan yang baru banget untuk kita semua. Mungkin itu saja. Kita berdua juga mau ngucapin terima kasih buat kalian. Terima kasih banyak. Enjoy banget sama kalian. Aku juga mau ngucapin terima kasih yang banyak buat podcast Sobat Asia yang udah penting buat kita chit-chat lah, ngobrol-ngobrol santai. Dan mungkin aku bakal minta maaf sedikit kalau misalnya aku ada salah kata atau misalnya ada pembicaraan yang salah ya, mungkin karena tadi Satya juga ada menyinggung sedikit. Maaf maaf ya. Satya kita di sini obrolannya ngalir ya. Santai aja. Ya, mungkin aku mau nambahin sedikit tadi konklusinya. Jadi intinya adalah banjir ini kesalahan kita bersama, tidak boleh kita menyudutkan pendatang, tidak boleh kita menyudutkan pemerintah, tidak boleh kita hanya menyudutkan masyarakat saja, tapi semua ini harus berkolaborasi. Masyarakat asli Bali maupun tidak asli Bali sebenarnya tidak ada masalah. Kita harus benar-benar aware sama lingkungan kita sendiri sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan kita bisa mewujudkan Nangun Sotkerti Loka Bali yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kota. Oke, segitu aja obrolan kita tentang bencana banjir yang tadi kita udah obrolin ya. Terima kasih buat kalian berdua dan terima kasih juga untuk pendengar. See you di obrolan Sobat Asik. Thank you.